Halo semuanya, selamat malam. Salam sejahtera untuk Malam, kita semua. malam. Teman-teman apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, baik. Alhamdulillah ya. Em, saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Adapun rangkaian acara hari ini yaitu pembukaan, pemberi materi, tanya jawab, dan penutupan. Di acara pelatihan tentang gangguan tidur, teman-teman, tidur adalah hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tubuh, karena ini berkaitan erat dengan kesehatan tubuh. Nah, tidurnya kan harus yang berkualitas. Tapi ini pertanyaannya, mudah nggak sih untuk mendapatkan tidur yang berkualitas? Itu juga lumayan sulit ya teman-teman. Karena bisa saja kita mengalami yang namanya gangguan tidur, yang bisa berimbas atau bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita. Topik ini yang akan kita bahas yaitu tentang gangguan tidur. Faktor-faktor atau jenis-jenis apa saja sih gangguan tidur ini? Nah, ini juga akan kita bahas tuntas dengan pemateri kita pada malam ini. Pemateri pertama dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Baik, semuanya perkenalkan saya pemateri pertama. Nama saya Muhammad Nurul Taufik dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang pertama yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur adalah proses yang dibutuhkan otak untuk berfungsi secara tepat. Keseriusan dari gangguan tidur tidak diketahui oleh masyarakat umum karena mereka menganggap hal ini tidak berbahaya. International Classification of Sleep Disorder merupakan klasifikasi paling lengkap untuk gangguan tidur dan sering digunakan. DSM-4 memasukkan banyak klasifikasi dari ICSD. 5 pasien dengan depresi mayor, 95% memiliki gangguan tidur memiliki kriteria EEG. Merupakan tidur yang berhubungan dengan depresi, termasuk gangguan secara umum dan arsitektural. Perubahan secara umum terdiri dari peningkatan latensi tidur, sering terbangun dan terbangun terlalu awal di pagi hari, diikuti kesulitan untuk melanjutkan tidur. Perubahan makroarsitektural termasuk pergeseran pusat slow wave sleep dari NREM. Pertama, siklus selanjutnya. Latensi REM biasanya juga memendek. Analisis mikroarsitektural menunjukkan peningkatan intensitas gerakan mata terutama pada awal periodenya. Oke, kita lanjut ke jenis dan penyebab gangguan tidur. Gangguan tidur ada berbagai macam, tergantung pada bentuk keikut serta jalanannya. Di bawah ini adalah beberapa gangguan tidur yang sering terjadi. Yang pertama yaitu insomnia. Insomnia adalah kondisi ketidaksadaran seorang merasakan kesulitan tidur di waktu yang dibutuhkan yang sangat lama untuk tidur. Insomnia dapat disebabkan oleh kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental, atau penyakit tertentu. Salah satunya yaitu kelenjar pineal. Yang kedua yaitu hyperinsomnia. Hyperinsomnia adalah kondisi di mana kebutuhan tidur sangat panjang sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Ada berbagai hal yang berpotensi menyebabkan hyperinsomnia atau tidur berlebihan. Salah satunya adalah depresi. Yang ketiga yaitu tidur berjalan. Penyakit tersebut berjalan disebut dengan sleepwalking, memiliki istilah medis yaitu isonabulisme. Penderita pada kondisi ini sering bangun dan berjalan atau melakukan berbagai kegiatan walaupun mereka itu dalam kondisi tidur. Tetapi dia tidak menyadari apa yang ia lakukan saat tidur tersebut. Yang keempat yaitu mimpi buruk.
Mimpi buruk terjadi saat otak membuat seseorang bermimpi hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui penyebab mimpi buruk ini secara pasti. Namun mimpi buruk terjadi pada anak dipicu oleh rasa cemas yang jauh. Rasa cemas yang tinggi dan juga biasanya itu disebabkan oleh mereka jauh dari orang tuanya. Yang kelima yaitu teror tidur. Teror tidur lebih sering terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia antara 4 sampai 8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak pada ketakutan hingga berteriak ketika mereka tidur. Kondisi ini dapat dipicu karena anak sedang kelelahan ataupun mereka sedang mengalami demam dan penyakit yang sering dialami pada anak usia 4-8 tahun biasanya. Dari berbagai jenis gangguan tidur yang sudah saya jelaskan, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang gangguan dari insomnia. Karena insomnia tersebut adalah gangguan yang sangat sering dialami oleh kaum remaja seperti kita. Baik, kita lanjutkan saja dengan pengertian insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur, baik kualitas maupun kuantitas. Jenis insomnia itu ada 3 macam, yaitu insomnia intelektual, tidak dapat melakukan tidur, intermittentuality, tidak bisa mempertahankan kualitas tidur atau sering terjaga, dan insomnia terminal atau bangun secara dini dan tidak dapat tidur kembali. Baik, itu dari materi dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih Kak Taufik atas pemaparan materinya. Selanjutnya dipersilakan untuk pemateri kedua. Selamat teman-teman, saya pemateri kedua. Perkenalkan saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia. Oke, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi insomnia ada beberapa jenis, yaitu penyakit. Sakit dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Banyak penyakit memperbesar kebutuhan tidur. Misalnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi akan memerlukan lebih banyak waktu tidur untuk mengatasi keletihan. Banyak juga keadaan sakit menjadikan pasien kurang tidur, bahkan tidak bisa tidur. Lalu yang kedua, keletihan dan kelelahan. Keletihan akibat aktivitas yang tinggi dapat memerlukan lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang dikeluarkan. Hal tersebut melihat pada seseorang yang melakukan aktivitas dan mencapai kelelahan. Maka orang tersebut akan lebih cepat untuk dapat tidur karena tidur bergelombang lambatnya diperpendek. Next. Lalu, menurut Bodytalk 2008, ada beberapa jenis penyebab insomnia. Yang pertama, penderita insomnia biasa disebabkan oleh persoalan medis atau kondisi psikologis, misalnya akibat stres atau gaya hidup seperti mengkonsumsi alkohol, kopi, dan kebanyakan merokok. Yang kedua, kejadian yang menyebabkan stres dan trauma pada seseorang biarkan yang akan menimbulkan gangguan jiwa, ringan sampai berat, dan akhirnya menyebabkan insomnia sekunder, seperti mengalami permasalahan di lingkungan kerja, permasalahan dengan keluarga, dan permasalahan di lingkungan. Yang terakhir, faktor psikologis atau depresi bisa juga disebabkan oleh minuman keras atau minuman yang mengandung kafein dan penyakit, serta penggunaan obat penenang dalam waktu jangka lama. Lalu, tipe-tipe insomnia. Di sini tipe insomnia ada 3. Yang pertama, insomnia inisial. Insomnia inisial yaitu tidak bisa masuk atau sulit
masuk tidur yang disebut juga insomnia. Inisial di mana keadaan ini sering dijumpai pada orang muda, berlangsung selama 1 sampai 3 jam, dan kemudian karena kelelahan, ia bisa tertidur sendiri. Lalu yang kedua, tipe insomnia yaitu yang tengah malam beberapa. Tipe insomnia ini dapat masuk juga dengan tidur yang mudah, tapi setelah 2 sampai 3 jam akan terbangun dan tertidur kembali. Lalu yang terakhir, insomnia terminal. Insomnia terminal terbangun pada pagi yang sangat dini, disebut juga insomnia terminal, di mana ada dengan mudah dan cukup nyenyak. Tetapi pada saat dini hari sudah terbangun dan tidak dapat tidur lagi. Lalu untuk dampak insomnia, di sini ada 5 dampak insomnia. Yang pertama, efek fisiologis. Biasanya efek fisiologis itu karena kebanyakan insomnia diakibatkan oleh stres. Yang kedua, logis. Biasanya dapat berupa gangguan memori atau gangguan konsentrasi, kehilangan motivasi, depresi, dan lain-lainnya. Lalu, efek fisik atau somatik, yaitu dapat berupa kelelahan, nyeri otot, hipertensi, dan lain sebagainya. Lalu, untuk efek sosial, dapat berupa yang terganggu, seperti susah mendapat promosi pada lingkungan kerjanya, kurang bisa menikmati hubungan sosial dengan keluarga. Lalu, terakhir, kematian orang. Kematian orang yang tidur dari kurang 5 jam semalam memiliki angka harapan hidup lebih sedikit dari orang yang tidur 7-8 jam per hari. Hal ini mungkin karena penyakit yang menginfeksi insomnia yang memperpendek angka harapan hidup seseorang. Lalu, selain itu, orang yang menderita insomnia memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk mengalami kecelakaan lalu lintas jika dibandingkan dengan orang yang normal. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih Kak Odit atas pemaparan materinya. Sekarang selanjutnya dipersilakan untuk pemateri ketiga atau terakhir. Oke, perkenalkan nama saya Dia Florenta Berginting. Di sini saya akan membahas tentang gejala insomnia. Pertama-tama, saya mau uji dulu suara saya kedengaran tidak? Kedengaran Kak? Kedengaran. Gejala insomnia. Jadi di sini penderita insomnia biasanya memiliki satu atau lebih gejala berikut ini. Yang pertama, sulit memulai untuk tidur. Yang kedua, sering terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Yang ketiga, bangun terlalu pagi. Yang keempat, merasa lelah dan mengantuk keesokan harinya. Yang kelima, kesulitan mengingat atau berkonsentrasi. Dan di sini pencegahan insomnia itu adalah yang pertama olahraga teratur. Jadi kita itu harus olahraga teratur supaya peredaran darah kita dapat rileks dan dapat tidur secara teratur kembali. Yang kedua, hindari kafein, nikotin, alkohol, dan sejenis yang memiliki kafein yang lain. Yang ketiga, buatlah diri Anda terpapar sinar matahari pada pagi atau sore hari. Yang keempat, latihan teknik melepas stres. Misalnya itu, salah satunya itu bisa dengan relaksasi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, seperti itu. Dan di sini penyebab insomnia itu adalah ada beberapa penyebabnya, yaitu 2. Yang pertama itu adalah insomnia primer. Yang pertama itu merupakan gangguan tidur yang tidak disebabkan oleh masalah kesehatan. Yang kedua, insomnia sekunder. Jadi ini adalah kesulitan tidur yang disebabkan oleh penyebab lainnya. Misalnya itu masalah kesehatan seperti asma, depresi, gastroesophageal, reflux disease, kanker, dan nyeri. Jadi selain itu juga bisa disebabkan karena konsumsi obat-obatan terlalu banyak atau substansi lainnya. Contohnya itu seperti alkohol. Dan di sini
cara pengobatan insomnia itu untuk mengatasi sulit tidur, insomnia harus diketahui dulu penyebabnya agar pengobatan tepat sasaran. Jadi kalau kalian konsultasi itu dibolehkan. Dan secara umum, penanganan terhadap insomnia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu perubahan perilaku, yaitu behavior therapy. Jadi di sini dilakukan terapi lini pertama untuk mengatasi insomnia. Terapi ini terdiri bisa dilakukan dengan membuat kebiasaan tidur yang baik, misalnya dengan membuat jadwal tidur yang teratur, menghindari aktivitas yang dapat membuat Anda tetap terbangun. Jadi, kita itu harus merelaksasikan, itulah cara pertama, cara orang awam untuk mengatasi insomnia. Yang kedua, cognitive behavior. Di sini terapi ini membantu untuk mengontrol atau mengeliminasi pikiran negatif dan rasa khawatir yang membuat Anda tetap terjaga. Jadi kan banyak banget kok kita kayak kepikiran dengan tugas, pikiran dengan hal yang lain, sehingga kita khawatir dan tidak bisa tidur. Jadi, itu dapat menyebabkan insomnia. Dan yang ketiga itu teknik relaksasi. Di sini, relaksasi otot atau latihan pernapasan dapat mengurangi gangguan kecemasan. Jadi itu, contohnya itu bisa dapat kita lihat ada yoga. Jadi kalau yoga itu sangat membantu. Seperti itu. Apalagi kalau misalnya nih kita lagi olahraga. Jadi yang terakhir itu adalah pendinginan. Jadi contohnya itu bisa kita lihat ada pendinginan. Seperti itu. Jadi di sini relaksasi otot dan latihan pernapasan dapat mengurangi gangguan kecemasan. Oke, dan keempat di sini stimulus kontrol terapi. Jadi di sini tujuannya untuk membatasi aktivitas di tempat tidur yang membuat kita itu bangun terus gitu loh, tetap terbangun gitu. Jadi kita di sini diminta untuk menjadikan tempat tidur hanya untuk tidur dan melakukan aktivitas intim. Bukan untuk membaca, bekerja, menonton TV, atau makan. Jadi tempat tidur itu hanya tempat untuk tidur. Yang kelima itu pemberian obat-obatan. Di sini, obat-obatan diberikan jika insomnia tidak berhasil diatasi dengan terapi. Jadi kita itu bisa meminum obat setelah kita konsultasi, dan setelah cara terapi itu tidak berhasil kita lakukan, seperti itu. Obat tidur hanya boleh diberikan oleh dokter hasil dari konsultasi. Jadi obat itu di bawah pengawasan dokter. Dokter ini biasanya tidak merekomendasikan penggunaan obat tidur dalam jangka waktu yang lama, soalnya berbahaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wah, luar biasa ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Taufik, Kak Odit, dan Kak Dea yang telah memberikan materinya. Nah, saatnya kita masuk ke sesi tanya-jawab teman-teman. Dengan ketentuan pertanyaan tidak lebih dari 5 pertanyaan. Jika yang ingin bertanya bisa langsung aktifin mikrofon ataupun bisa lewat room chat ya teman-teman. Oh, siapa nih? Oh, Kak Esti boleh dipersilakan. Oke, selamat malam untuk semuanya. Malam, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Esti. Saya ingin bertanya dengan Kakak Aprodit. Tadi Kakak Aprodit sendiri sudah memaparkan beberapa materi terkait tentang insomnia atau gangguan tidur sendiri. Nah, apakah begadang yang menyebabkan seseorang itu menjadi pelupa? Mungkin itu pertanyaan saya untuk Kak Aprodit. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Kak Esti atas pertanyaannya. Untuk Kak Audit, ini mau langsung dijawab atau kita next pertanyaan selanjutnya? Dikumpulin dulu aja, Kak. Oh, oke. Yang kedua pada pertanyaan, ini maaf yang nggak aktif kameranya, boleh diaktifin dong biar akrab. Oke.
Oke, Kakak Eki. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Cuman satu nih. Atau kalau emang nggak mau aktifin mikrofon, boleh deh di room chat saja. Halo Kak, aku mau nanya dong. Boleh Kak Sofi, dipersilakan. Aku mau nanya ke Kak, tadi yang pertama Kak Taufik ya itu ya. Oh boleh, mau Kak Taufik, Kak Dea, Kak Kan Odit. tadi waktu Kak Taufik jelasin materi, aku mau nanya dong, insomnia itu bisa nyebabin kematian kan? Nah itu kira-kira selain dari pengaruh obat, apa ya Kak penyebabnya? Terima kasih Kak Sofi atas pertanyaannya. Jadi ini kan dikumpulin dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya apa yang ingin bertanya? Kak, Oke Kak Ramadhani Nike Putra, dipersilakan. selamat malam. Saya Selamat ingin bertanya malam. kepada pengaji, itu mengenai apakah perlu untuk penggunaan obat tidur terhadap penderita insomnia? Apakah perlu obat tidur untuk pengguna insomnia ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya apa ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Iya. 3 pertanyaan ya? Oke, di-keep dulu 3 pertanyaan. Mungkin Kak Odit atau si pemateri lain boleh dipersilakan. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan Mbak Esti mengenai apakah begadang menyebabkan seseorang menjadi pelupa? Jawabannya benar. Mengapa demikian? Karena ketika tidur, otak kita akan mengalami proses regenerasi sel yang berguna untuk memperkuat ingatan. Lalu, proses ini juga akan memindahkan ingatan dan memori ke bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori jangka panjang. Lalu, begitu pula regenerasi sel itu akan terhambat dengan aktivitas begadang. Akibatnya, hal ini akan meningkatkan rasa mengantuk sehingga dapat menjadi sulit berkonsentrasi. Maka kebiasaan begadang sangat dianjurkan dilakukan dalam waktu jangka panjang. Itu aja jawaban dari saya. Bagaimana Kak Esti? Terima kasih. Oke, makasih Kak Odit, udah cukup jelas atas jawabannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan si Kak Ramadhani dan Kak Sofi. Untuk Kak pemateri apa ada yang mencoba untuk menjawab? Kak Taufik atau Kak Odit lagi atau Kak Dea? Maaf Kak Taufik, mikrofon. Yang mana nih mau jawab? Saya pertanyaan yang ketiga yang tentang pemberian obat-obatan itu boleh tidak diulang kembali? Maaf ini Kak Dea mau jawab pertanyaan ketiga ya? Iya, soalnya saya mau jawab, tetapi saya mau dengar ininya Mbak. Pertanyaannya itu tentang obat-obatan apa tidak? Iya, benar. Obat-obatan kan? Oke. Tadi kalau nggak salah yang bertanya emasnya itu bila mengatakan kalau boleh tidak kalau penderita insomnia itu mengkonsumsi obat-obatan. Jadi di sini penderita insomnia itu
boleh meminum obat, tapi di bawah pengawasan dokter. Jadi kita itu sebelum kita diberi obat, kita itu pertama itu diharuskan untuk konsultasi. Jadi di sini obat-obatan ini dipakai ataupun dikonsumsi karena terapi itu tidak berjalan dengan lancar. Terapi itu tidak berhasil untuk dilakukan pada sang penderita. Jadi, di sini obat tidur hanya boleh diberikan oleh dokter dan tetap berada dalam pengawasan dokter. Dan dokter juga biasanya tidak akan merekomendasikan pemakaian obat secara sering ataupun dalam waktu jangka lama. Bagaimana menurut Masnya? Bagaimana untuk Mas Ramadhani atas jawaban dari Kak Dea? Oh, terima kasih Mbak Dea atas jawabannya. Saya cukup puas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir nih dari Kak Sofi, yang jawab Kak Taufik ya? Iya. Tapi boleh diulang kepada moderator apa pertanyaan dari Sofi tadi karena di sini terkendala sinyal ya. Oke, pertanyaan dari Sofi tadi. Dihidupin dulu mikrofonnya. Oke, dari pertanyaan dari Kak Sofi tadi, intinya tuh apakah insomnia dapat menyebabkan kematian? Bener bukan Kak Sofi? Iya, tapi selain dari obat-obatan ya Kak, kayak misalnya apakah ada efek samping gitu? Baik, Oh, Kak Taufik dipersilakan. kita akan menjawab pertanyaan dari Sofi ya. Pertanyaannya Sofi sepertinya sudah terlalu cemas ya, sampai takutnya sampai ke kematian. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sofi. Apakah insomnia dapat menyebabkan kematian? Jawabannya insomnia sangat bisa menyebabkan kematian. Karena seorang yang memiliki gangguan tidur berlebihan akan memicu gangguan kesehatan serius yang meningkatkan risiko kematian. Seperti jika tidur kurang dari 7 jam setiap hari dan jika itu terus dilakukan secara berulang-ulang setiap hari terkait dengan menurunnya fungsi kognitif terutama kehilangan konsentrasi, gangguan daya ingat, dan koordinasi tangan dan mata yang menderita insomnia lebih berisiko mengalami depresi dan kecemasan. Insomnia juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan hipertensi, kegemukan, diabetes, kanker payudara, dan sakit kepala. Karena efek samping dari gangguan dari insomnia tersebut yang menyebabkan berbagai penyakit lainnya, yang itulah bisa menyebabkan sampai insomnia menimbulkan sampai ke kematian. Kurang lebih seperti itu pada Sofi. Bagaimana untuk Kak Sofi? Atas jawaban dari si Kak Taufik. Sepertinya sinyal Kak Sofi agak Oke. Siap Kak, aku puas. Oke, udah puas ya. Terima kasih Kak Sofi. Untuk selanjutnya, apa ada pertanyaan atau ada di diskusi? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Masih ada sisa 2 pertanyaan. Izin Kak, mau nanya juga dong. Oh ya, Kak Rahim, dipersilakan. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan saya David. Jadi langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Jadi apakah memungkinkan nggak sih Kak, misalkan untuk kita yang penderita insomnia untuk langsung berkonsultasi ke dokter atau minta pendapat gitu atau minta obat-obatan ke dokter gitu? Oke, terima kasih Kak Rahim atas pertanyaannya. Sisa 1 pertanyaan lagi, apa ada yang ingin bertanya? Mungkin ada dari Kak pemateri, mungkin ada yang langsung ingin menjawab pertanyaan dari Rahim. Kak Taufik, Kak Audit, atau Kak? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rahim Hafid ya. Tadi pertanyaannya,
Apa mungkin orang yang mengalami insomnia perlu memeriksakan diri ke dokter? Oke, di sini saya akan menjawab. Jawabannya itu mungkin, bisa jadi. Mengapa demikian? Jika saat sedang mengemudi, sulit mengingat sesuatu, intinya, jika mengalami gangguan tidur yang sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kita perlu memeriksakan diri ke dokter dan mendapatkan penanganan dari dokter tersebut. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Odit atas jawabannya. Bagaimana Kak Abdurrahim? Mungkin lumayan cukup Kak. Saya makasih Kak ya. Lumayan, oke. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Bisa dipersilahkan. Ini nggak ada yang, untuk pesertanya nggak ada yang mau on kamera kecuali si Esti sama si Sofi ya, Kak Esti sama Kak Sofi. Soalnya PP semua. Baik teman-teman, nggak apa-apa. Bagaimana, apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman. Pertanyaan maupun materi yang telah dibawakan oleh si pemateri. Nah, kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu ice breaking. Bagaimana sih cara ice breaking yang dijalankan sekarang, itu yang akan dibahas oleh Kak Bahraini Prasetyo. Untuk Kak Bahraini dipersilakan. Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih udah menyempatkan hadir di pelatihan ini. Sebelumnya suara sama wajah saya kelihatan nggak ya? Kelihatan dan terdengar, Kak. Oh, siap. Jadi di sini saya selaku yang melakukan ice breaking. Di sini itu ada 2 jenis ice breaking yang ingin kita lakukan guna memecah suasana yang dari tadi kurang lebih mencekam lah ya. Jadi di sini ice breaking yang pertama itu kita lakukan adalah sambung cerita. Nah, bagi teman-teman yang berada di dalam Google Meet ini, baik penyaji atau peserta, kita itu melakukannya secara bergiliran gitu. Mulai ceritanya itu sama kayak seperti dongeng gitulah. Jadi aku yang mulai menceritakan satu paragraf atau beberapa kata, setelah itu dilanjut oleh teman-teman yang ada di dalam Google Meet ini. Apakah teman-teman siap? Are you ready? Maaf Kak, ini nanti ceritanya ditunjuk atau gimana ya? Kalau bisa aku yang nunjuk sih, biar enak aja. Berarti ini harus butuh konsentrasi yang tinggi ya teman-teman. Benar. Terus kalau aku nggak bisa jawab gimana Kak? Dan nggak bisa melanjutin cerita yang aku kasih, ceritanya itu imajinasi kita aja. Jadi kalau ada dari beberapa teman-teman yang nggak bisa melanjutin cerita yang aku kasih atau kurang fokus, nanti saya yang beri hukuman. Hukumannya itu kurang lebih ngasih pantun atau beberapa syair. Boleh? Bagaimana yang lain nih? Guys, ada orang nggak sih? Halo semua. are you ready guys? Halo, ready. Oke. Mungkin dicontohin dulu kan, agak langsung main. Agak deg-degan juga kalau salah lupa gimana. Kak Tio boleh dicontohin dulu. Berarti saya contohin dulu ya. Setelah saya melanjutin yang lanjutinnya Kak Egia ya. Oke. Di suatu hari yang cerah, ada seorang permaisuri yang sedang tersesat di tengah hutan. Bisa dilanjutkan Kak Egi?
Pemaisuri ini saat di tengah hutan kebingungan. Kok saya bisa di sini? Akhirnya hujan rintik turun nih. Pemaisuri mencari. Aduh, di mana saya harus berteduh? Katanya kan. Oh, dia melihat gubuk kecil. Dia lari. Mungkin contohnya bisa dilanjutkan oleh Kak Odit. Aku tadi sampai mana terakhir, Kak? Aduh, maaf. Tuh, berarti Kak Odit kalah gitu ya? Ya, mungkin kalau dia udah nggak fokus tuh berarti kalah. Itu contohnya. Jadi kayak harus konsentrasi gitu. Baik nih Kak Odit nih. Kayak dia Gimana kurang lebih udah paham kan teman-teman? Paham. Paham ya Kak? Siap. Sekarang kita mulai ya. Harus konsen ya teman-teman. Konsentrasi ya teman-teman. Terus di sini yang aktifin mic-nya kalau bisa yang lagi ngomong aja, oke? Oke. Kita mulai ya. Mulai dari aku. Setelah itu aku yang menunjuk orangnya. Pada zaman dahulu kala ada sepasang anak kembar yang hidupnya susah. Anak kembar itu bernama bawang putih dan bawang merah. Bisa dilanjutkan oleh Kak Egya Suci. Aku lagi nih banget, oke. Sepasang bawang putih dan bawang merah. Si bawang merah dan bawang putih ini hidupnya sangat bertolak belakang. Seperti misalnya si bawang putih yang selalu menyuci, si bawang merah yang selalu makan enak, dan si bawang putih yang selalu makan telur. Pada saat itu ada suatu kejadian. Mungkin bisa dilanjut Kak Tio, bisa ditunjuk. Oh, siap. Oh, bisa dilanjutkan oleh Kak Dea. Oke. Jadi di sini bawang putih itu yang selalu bantu keluarga, bersih-bersih rumah, memasak. Bawang putih ini hidupnya sangat menyedihkan. Dan bawang merah hanya mengetahui cuman enak-enak di rumah, menikmati apa yang ada di rumah. Dan suatu hari ayah si bawang putih pergi. Cukup Mbak. Pergi. Cukup. Jadi itu terakhirnya ayah si bawang putih pergi ya. Bisa dilanjutkan oleh Mbak Odit. Kak Odit. Setelah ayah bawang merah dan bawang putih pergi, bawang merah dan bawang putih memiliki ibu. Nah, di situ ibu bawang merah dan bawang putih itu adalah ibu tiri bawang putih dan ibu kandung dari bawang merah. Lalu dicukup Kak Odit, dicukup. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Ramadhani Nike Putra. Aduh, tadi terakhir sampai mana ya? Dan lalu tiba-tiba si bawang merah meminta kuda kepada sang bapak. Lalu bawang putih pun iri, juga meminta kuda kepada bapaknya. Dicukup Kak. Sudah ngawur ya bawang merah ke bawang putihnya. Oh, itu paparan yang terakhirnya jelas kan?
si bawang merah dan si bawang putih itu meminta kuda kepada si bapaknya. Dilanjut ke KST, boleh dilanjut ke KST. Kudanya hanya diberikan satu, hanya untuk bawang putih, karena ayahnya lebih sayang bawang putih ketimbang bawang merah. Lalu ketimbang kuda itu digunakan bawang putih untuk mencuci ke sungai. Boleh. Dicukup, Kak. Bisa dilanjut oleh Kak Sofia. Jaringan, oh my god. Kak Sofi, Kak, bukan Kak Sofia. Oh iya, maaf. Kak Sofi. Terus sesampainya bawang putih di sungai, bawang putih bertemu sama ikan mas. Dan ikan mas memberi bawang putih untuk membawa ikan mas itu ke rumah. Dicukup, Kak Sofi, dicukup. Nah, ini cerita kita udah mulai klimaksnya ini. Bisa dilanjut oleh Kak Nanda. Ikan mas yang dibawa tadi diajak untuk main ikan-ikanan sama kudanya. Terus ikannya mati karena kehabisan oksigen. Dicukup Kak Ilham. Imajinasi kita ternyata terlalu liar ya guys ya. Bisa dilanjut oleh Kak Greti Adriana. Halo. Bagaimana nih Kak Andriana? Sepertinya Kak Andriana terkendala oleh jaringan ya. Ini bisa kita next saja. Yuk next aja yuk. Bisa dilanjutkan oleh sepertinya kita cukupkan dulu di cerita yang pertama. Ini cerita kita itu masuk tema masa lalu ya. Sekarang tema yang ingin kita angkat itu yaitu tentang kehidupan. Dan ini saya mulai cerita duluan ya. Siap. Kesimpulan dari cerita tadi apa, Kak? Tolong Teman-teman butuh kesimpulan ya. Kesimpulan yang kita dapat dari cerita barusan itu, apapun bisa terjadi di dunia ini tanpa harus kita selidiki maksud dan tujuannya. Jadi yang penting itu kita usaha. Nah, itu kesimpulan dari cerita yang kita dengar barusan. Apapun bisa terjadi di dunia ini, seperti kuda yang bermain ikan yang bermain kuda. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cerita yang kedua itu kita mengangkat tema itu tentang kehidupan. Saya mulai dari paragraf pertama ya. Di siang hari yang cerah, ada seorang bapak-bapak lansia yang sedang berjalan di trotoar.
Oh, bisa dilanjutkan oleh Kak Abdurrahim Hafid. Kak Abdurrahim Hafid bisa dilanjutkan. Nah, oke. Tadi sampai mana Kak? Ada seorang bapak-bapak lansia yang sedang berjalan di trotoar. Nah, benar. Bisa dilanjutkan, Kak? Jadi lanjutannya itu jadi di siang hari yang cerah itu ternyata sang bapak menunggu sebuah bis dengan tujuan yang tidak jelas. Dan akhirnya si bapak ketemu dengan seorang anak kecil yang menyapa bapak itu. Oke, sekian. Oh, sudah dicukupi saja, Kak? Oke. Bisa dilanjut oleh Kak Rizal Sabila. Anak kecil itu meminta tolong kepada bapak itu meminta tolong memberikan sebuah mainan untuk dia dan udah. Oh, sudah. Jadi sampai di anak itu meminta membelikan mainan kepada si bapak lansia tersebut. Bisa dilanjutkan oleh Kak Nazra Hamdani. Sampai minta membelikan tadi ya. Iya, Kak. Ya, si anak minta membelikan boneka. Lalu boneka itu dibuang karena dia nggak suka. Lalu si bapak mengambil kembali boneka itu, mengasih kembali kepada anaknya. Nanti dibuang lagi. Udah sekian. Oh, siap. Sudah dicukupi saja, Kak Nazra. Bisa dilanjut oleh Kak Nurul Taufik. Sampai si anak membuang mainan yang dibelikan oleh si bapak. Lalu ketika si anak membuang mainan tersebut, si bapak pun bercerita kepada sang anak, "Hei anak, apakah engkau tahu?" Sudah saya cukupkan. Apa banget ya, Mbak ya? Kak ya. Oh, yang terakhir bisa dilanjut ceritanya oleh Kak Florentina Sebayang. Dan bapak itu mengatakan kepada anak itu, "Hei anak, tahukah kamu bahwa mencari sebuah uang itu sangat sulit? Kenapa engkau membuang barang yang sudah kuberikan kepadamu? Padahal aku tidak meminta uangnya kepadamu dan berharap hanya engkau menerimanya dengan baik." Oh, siap. Berarti cerita kedua saya cukupkan sampai di sini. Kesimpulan yang kita dapatkan dari cerita yang kedua itu yaitu jangan pernah menilai seseorang dari pakaian atau covernya saja. Sedangkan seorang bapak-bapak yang lansia tadi yang berpakaian kumal bisa membelikan si anak yang baru saja dia temui di jalan memberikan mainan. Jadi ya nilai plus yang kita dapat jangan pernah menilai seseorang dari covernya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oh baik, sudah ya Kak Tio ya, breakingnya ya. Sudah Kak. Terima kasih Kak Tio sudah membimbing kita, sudah bermain dengan kita. Jadi teman-teman, kita memasuki sesi terakhir nih, yaitu kesimpulan. Gangguan tidur. Kesimpulan pada hari ini yaitu gangguan tidur yaitu kelainan atau berbagai penyakit yang mengganggu pola tidur kita, pola tidur seseorang. Nah, tadi jenis gangguan tidur itu ada 5, yaitu insomnia, hipersonia, tidur berjalan, nightmare, dan sleep terror. Sangat banyak ya teman-teman, remaja atau dewasa seperti kita yang mengalami insomnia.
ada beberapa penyebab seperti penyakit dan keletihan. Untuk gejala insomnia ini, seperti sulit untuk memulai tidur, bangun terlalu pagi, dan sering terbangun pada malam hari dan sulit lagi untuk tidur. Penyembuhan terhadap insomnia tergantung dari penyebab yang menimbulkan insomnia ini, teman-teman. Bila penyebabnya adalah kebiasaan yang salah atau lingkungan yang kurang kondusif untuk tidur, maka terapi yang dilakukan adalah merubah kebiasaan dari lingkungannya. Sedangkan untuk penyebab psikologis, maka konseling dan terapi relaksasi dapat digunakan untuk mengurangi gangguan sulit tidur. Nanti kita ada beberapa video tentang relaksasi, olahraga ataupun musik gitu. Nanti akan kita share di grup ya teman-teman. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Dan akhirnya saya, Egya Suci, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.